Tes. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bainatin la'allakum tadhakkarun. Sadaqallahul azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kita bisa bermujalasah, ya, duduk bersama dan bermujalahah bertatap muka di pagi yang indah ini, ya, di tempat yang penuh barokah. Semoga yang hadir pada kesempatan pagi ini, semoga Allah mudahkan langkahnya, ya, Allah angkat derajatnya, Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah lunaskan hutangnya, Allah berikan kebaikan kepada keluarganya, punya suami yang solih, punya istri yang solihah, punya anak yang solih dan solihah, dan punya keturunan-keturunan yang banyak, yang kemudian keturunan itu senantiasa mendoakan kita ketika kita sudah wafat nanti. Salawat serta salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada manusia paling mulia di muka bumi ini, manusia yang senantiasa namanya kita sebut dalam doa-doa kita, dalam salat-salat kita, manusia yang senantiasa kita harapkan nanti bisa bertatap muka dengannya, mencium tangannya dan memeluk tubuhnya, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam terlimpah curah kepada beliau, kepada para keluarganya, para sahabatnya, hingga kita umatnya bisa istiqomah, ya, mengikuti petunjuk yang telah beliau wariskan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Apa kabar Bapak Ibu pagi ini? Yang kompak dong ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, kita coba. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Takbir. Masya Allah. Semangat ya. Masih melek ya. Alhamdulillah. Kalau ngantuk nanti ada kispray atau ada botol, boleh dikucuk-kecek matanya insyaallah. Baik, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya diamanahi untuk membahas satu tema yang berat, ya. Judulnya apa? Merawat pernikahan, ya. Kalau namanya perawat itu kan butuh kuliah, ya. Perawat butuh kuliah, butuh sekolah, ya kan? Kemudian menikah butuh sekolah nggak? Bingung, karena nggak ada SKS-nya sekolahnya pernikahannya. Padahal ada satu ulama dari Mesir namanya Said Qutb, ya. Beliau pernah menyampaikan bahwa untuk menjadi arsitek orang butuh kuliah sampai 4 tahun. Nih, coba dengarkan kata-katanya. Untuk menjadi seorang dokter, orang sampai kuliah 4 tambah 3 tahun, 7 tahun. Untuk menjadi ahli dalam suatu bidang, orang butuh kuliah. Apalagi dalam dunia pernikahan, harusnya ada kuliahnya, betul ya? Ada SKS-nya, ada pembelajarannya. Masya Allah. Untuk mencetak hanya seorang arsitek, hanya untuk mencetak seorang dokter, hanya untuk mencetak seorang ahli teknik sipil, orang butuh kuliah hanya untuk satu bidang. Pernikahan itu butuh banyak bidang, ya betul ya. Coba bayangkan, dalam pernikahan ada nggak ilmu ekonomi? Ada. Turunannya apa? Manajemen keuangan rumah tangga, ya kan? Itu kalau ini
tidak ada ilmunya, ambiar, ya kan? Kenapa? Karena ternyata dalam rumah tangga itu butuh yang namanya pengeluaran, pemasukan, betul ya? Manajemennya itu diatur sedemikian rupa. Itu butuh ilmunya. Kalau belanja terus itu ya, jajan terus di restoran tiap hari, kira-kira uangnya habis atau makin banyak? Habis. Butuh ilmu. Oh, kapan harus ngerem, kapan harus gaspol. Butuh ilmunya. Baru ilmu ekonomi. Ya. Terus bagaimana cara pemasukan? Wah, ini ramai sekali. Hari ini akhirnya di zaman akhir ini ibu-ibu lebih banyak keluar, ya, bekerja, mencari nafkah. Bapak-bapaknya di mana? Di rumah, nyapu, ngepel, cuci piring, gitu ya. Kenapa? Karena ilmu ekonominya ternyata sangat dibutuhkan. Ya, ilmunya butuh. Bukan kita tuh ingin, tapi butuh. Gimana sih harusnya sebagai seorang suami, bagaimana sebagai seorang istri. Baru satu cabang ilmu ekonomi. Kedua, ada ilmu politik, ilmu siasah. Dalam bahasa Arab namanya siasah. Gimana Ustaz ilmu siasah diterapkan dalam rumah tangga? Contoh ya, ibu masak, ya, istri masak, ya. Baru belajar, dan belajarnya ibu-ibu itu serius. 2 minggu full, ya. Dicari YouTube-nya, dicari buku menu masakannya, ya. Karena baru pertama nikah atau sudah punya niat ingin membahagiakan suami, akhirnya memasak. Ketika masak terus, terhidanglah makanan di depan meja kita para suami. Nah, sikap seorang suami gimana? Yang namanya rasa pertama biasanya rasanya agak berbeda, ya kan? Ada kurang, dia kan namanya gitu ya. Terus kita respon seorang suami gimana? Oh, kepedesan. Keasinan. Kebanyakan cabai. Wah, jadi kritikus itu. Iya kan? Nah, terus gimana respon suami harusnya? Ini butuh ilmu politik. Rasulullah SAW mengajarkan jangan mencela makanan. Rasulullah menyatakan jangan menyakiti hati istri. Rasa nggak enak dinikmati. Itu ilmu politik. Kapan kita harus ngomong, kapan kita harus diam. Nikmati aja. Nasi goreng, sambalnya sekilo itu ya, masuk, masya Allah. Respon suami nggak usah marah, udah telan, ya. Kalau nggak suka jangan dicela. Cari akal yang lain, gimana supaya tidak menyakiti hati dan tidak mencela makanan. Itu butuh ilmu politik, ya kan? Masya Allah. Apalagi selain ilmu politik, ilmu tadi apa? Ilmu ekonomi, butuh ilmu apa lagi? Butuh ilmu pendidikan. Nah, ini yang paling mahal. Ketika menikah, ya, seorang laki-laki dan wanita, Allah telah berikan itu sebagai, istilahnya itu sebagai ikatan yang sangat kuat. Namanya mitsakun golizo. Ikatan yang berat. Mitsak itu perjanjian, ya, kalau dalam bahasa Arab mitsak itu perjanjian. Golizo, perjanjian yang maha berat. Kenapa? Karena mengikat sesuatu yang tadinya haram menjadi halal. Jadi ibadah paling lama itu bukan sholat, bukan haji, bukan puasa, tapi ibadah paling lama itu adalah pernikahan. Paham ya? Ibadah paling lama adalah pernikahan. Haji itu rukun terakhir itu wukuf di Arafah. Setelah wukuf di Arafah, khalas, selesai. Puasa itu berhenti di waktu 1 Syawal, ya. Masuk 1 Syawal berhenti puasa, ya kan? Lalu kemudian sholat itu ada salam, selesai. Tapi pernikahan itu selamanya. Selamanya. Ibadah paling lama. Makanya ujiannya ini dikisahkan dalam satu hadis. Dikisahkan ujian orang yang dikasih pernikahan itu adalah ujian yang paling berat dialami oleh manusia.
Kok bisa Ustadz? Jadi setiap minggu itu para jin itu kumpul. Jin itu pada kumpul Bapak Ibu, ya, entah di laut, entah di gunung ya. Nah, di suatu tempat kemudian merampatkan, ngasih laporan mana saja manusia yang sudah disengsarakan oleh jin, ya, dan setan. Kopral-kopral datang, pasukannya datang, angkat tangan, wahai jenderal, jenderal jinnya, saya sudah berhasil membuat orang itu korupsi. Bagus kamu, maju kamu. Maju lagi kopral yang kedua, wahai jenderal, saya sudah membuat orang itu menjadi orang yang senang menipu. Keren kamu, maju. Terus semua keburukan-keburukan yang dilakukan oleh manusia sama jenderalnya jin itu dikasih nih jempol, like ya kalau sekarang. Sampai yang ada yang terakhir, wahai jenderal, hari ini aku berhasil memisahkan suami dan istrinya. Itu jenderalnya itu bukan aplaus lagi, kamu keren banget, kamu hebat. Ini tujuan kita, memisahkan hamba-hamba yang soleh di antara ikatan mitsakun gulizah tadi. Jadi itu sebuah prestasi terbesar seorang jin, ya, yang membuat pasangan suami istri itu cerai. Iya, bayangkan ya. Jadi kalau ada yang cerai itu yang ketawa bukan hanya manusia yang merasa menang, tapi kalangan jin juga bahagia. Sedangkan Allah itu membenci perceraian. Allah tidak mengharamkan, hanya Allah membenci perkara perceraian. Karena tadi menelantarkan itu masalahnya lebih kompleks lagi. Ini butuh sekitar 4 SKS. Kalau kuliah harus kuliah lagi 4 SKS. Bagaimana memanage agar rumah tangga itu lebih baik lagi. Tapi kita fokus kembali ke masalah pendidikan tadi. Nah, ketika seorang suami tidak paham posisinya sebagai seorang suami, maka banyak tugas istri yang diambil. Paham ya? Dan ketika seorang istri tidak paham tugas seorang suami, maka tugas suami banyak diambil oleh istri. Nah, ada fitrah yang tertukar. Ada fitrah yang tertukar. Lalu bagaimana Ustaz? Supaya kita kembali lagi, bahkan seorang suami bisa mendidik istrinya dan istrinya bisa mendidik anak-anaknya. Nah, ini penting. Dan ini yang sebetulnya yang saya bahas. Bagaimana kita bisa mencontoh Rasulullah. Oh, berdiri. Ya. Jazakallah khair Ustaz. Saya duduk aja lah ya. Masya Allah, makin serius ini ya. Kita fokus lagi. Jadi kita butuh yang namanya role model. Apa? Nah, dicatat role model. Role model adalah uswatun hasanah. Uswatun hasanah adalah role model. Role model adalah uswatun hasanah. Uswatun hasanah adalah role model. Ingat ya, role model adalah, uswatun hasanah adalah, nah, itu bahasa Inggris dan bahasa Arab ya. Takbir. Orang Muntilan bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, Masya Allah. Role model adalah uswatun hasanah. Apa sih uswatun hasanah? Uswatun hasanah itu adalah contoh keteladanan. Dan hari ini kita nggak punya contoh itu, ya kan? Gimana sih menjadi seorang suami yang solih? Ya, bagaimana menjadi seorang istri yang solihah? Ada nggak kira-kira contohnya hari ini? Padahal yang namanya manusia dalam ilmu psikologi itu punya sifat meniru, namanya model. Ya, orang lain marah, kita ikut marah. Nah, itu alamiah, naluriah, ya. Ya kan? Karena muncul perasaan itu. Nah, role model itu kita butuhkan hari ini. Dan hari ini sayangnya kita nggak punya model yang pas. Ya, mau coba siapa contoh yang bisa jadi role model dalam pernikahan? Selain Rasulullah dulu ya. Kira-kira ada nggak? Ini yang belum nikah ada? Oh, udah nikah semua ya, alhamdulillah. Bapak-bapaknya udah nikah?
Oh, masya alhamdulillah ya. Ya, jadi hari ini saya sedikit agak nyenggol ke kanan tentang pemuda yang hari ini mencontoh para artis. Pernikahan artis. Artisnya mana Ustaz? Artis luar ada, artis dalam negeri juga ada. Artis luar negeri, ada beberapa pemain film Korea itu nikah, jadi cinlok, cinta lokasi. Setelah nikah, mereka hidup cuman setahun setengah cerai. Itu jadi contoh enggak? Jadi contoh. Bagi siapa? Bagi yang mengikutinya, ya kan? Fansnya. Ada artis nikah setahun, 2 tahun, 3 tahun cerai. Role model. Bagi siapa? Pengikutnya. Dan kita hari ini gak punya banget contohnya. Mau bicara tentang pernikahan Nabi, kita gak kebayang. Ya. Kenapa? Karena kita gak pernah sehidup dengan Nabi. Kalau iya sehidup dengan Nabi, berarti kita mewarisi apa yang ditulis oleh Nabi lewat hadis-hadisnya, lewat Qur'annya. Nah, pagi hari ini saya ingin sedikit buka ya rahasia paling hebat dalam konsep Nabi dalam mendidik keluarga, dalam merawat keluarga. Karena merawat itu harus ada pendidikan, betul ya? Kalau merawat itu kan harus ada pendidikan, harus ada ilmunya. Bagaimana sih cara konsepnya agar pernikahannya itu sakinah, mawadah, warahmah, yang itu sering kita dengar tapi kita nggak paham maknanya, betul ya? Kayaknya ada definisi yang belum tuntas, ada istilah yang belum selesai. Akhirnya kita nggak paham makna. Yang penting samaro, sakinah, mawadah, warahmah, ya dah. Gimana sih aplikasinya sakinah itu? Bagaimana sih mawadah itu? Bagaimana sih warahmah itu? Nah, saya akan kasih kunci-kuncinya. Oke, kunci yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 34. Ayatnya sederhana. Tapi ayat ini melatih fungsi sebagai seorang suami agar menjalankan perannya. Ya. Nah, Al-Qur'an ini teorinya, nanti praktisinya Rasulullah. Oke ya. Al-Quran itu teorinya, praktisinya Rasulullah. Bila kembali ke tadi surah An-Nisa 34. Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Paham enggak? Ar-rijal itu laki-laki. Qawamah. Qawamah itu apa? Pemimpin. 'Ala nisa ya, di antara perempuan. Berarti yang menjadi pemimpin siapa? Laki-laki. Nah, ar-rijal, laki-laki, siapapun itu, jalankan fitrahnya ya, dan ikuti apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru bisa menjadi pemimpin. Jadi pemimpin itu tidak ujug-ujug ya. Tidak muncul tiba-tiba, dia butuh latihan, butuh pembelajaran, butuh proses. Jadi pemimpin. Ya, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Dan fitrahnya laki-laki itu memimpin. Laki-laki itu memimpin. Fungsi laki-laki itu mengarahkan, mengatur, mendidik. Katanya aktif semua, mendidik, mengarahkan, mengatur, mengelola, itu semua. Ya, oke, paham ya? Qawama 'ala nisa, untuk para wanita. Nah, kalau perempuan itu pasif. Apa? Pasif. Dididik fitrahnya, diarahkan fitrahnya, dikelola fitrahnya. Itu fitrah. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada kita fitrah akal yang lebih banyak daripada perempuan. Tapi Ustaz, artinya nanti ada gap dong. Laki-laki berarti lebih berkuasa daripada perempuan. Nah, ini salah cara pandang. Cara pandang yang lain Allah bantah, ya. Allah bantah dengan kalimat inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Jadi tolak ukurnya itu bukan siapa yang paling berkuasa, tapi siapa yang bisa menjalankan fitrahnya masing-masing. Ibu-ibu senang diarahkan enggak?
senang, ya kan? Fitrahnya diatur. Ayo, makanya Rasulullah sering ngajak Sayyidah Aisyah itu sholat malam, ya kan? Dipercikan air ke wajah istrinya. Yang mercikin siapa? Rasulullah. Sholat, mau diarahkan, nggak punya uang, minjem dululah ke warung, 1 kilo beras. Perempuan mau nggak diarahkan? Mau. Ini ada uang 1 juta, tolong dek kelola selama 1 bulan. Bisa diarahkan. Kenapa? Karena fitrahnya itu dijalankan. Jadi hidup kita itu bukan hanya mencari siapa yang paling berkuasa di muka bumi ini. Kalau yang paling berkuasa ya hadza min fadli rabbi, ya Allah. Tapi siapa yang mau diatur oleh yang berkuasa? Kita. Ya. Jadi wanita itu fitrahnya diatur. Senang pasti diatur. Saya sering tanya sama istri, senang gak sih kamu diatur? Senang. Diarahkan, sangat butuh. Ya. Kan imamnya itu kan suami, ya. Suami sholat, istri sholat. Suami ngaji, suami ngaji, istri ngaji. Gitu. Suami sedekah, istri ikut sedekah. Suami dakwah, ikut dakwah. Jadi itu fitrah, ya. Fitrahnya nggak boleh tertukar. Sekali tertukar rusak. Itu buat perempuan. Buat para suami, rijal qawama, pemimpin. Wah, senang belajar. Ya, karena itu fitrah. Kita senang belajar. Kepo kalau bahasa sekarang. Kalau bahasa Inggrisnya curiosity, ya. Keingintahuan laki-laki itu tinggi. Kepo. Cari tahu terus apa ini hukumnya, apa itu ilmunya. Cari. Fitrahnya cari duit juga. Kepo, ya. Bisa nggak ya kira-kira menghasilkan uang sebulan sekian? Itu fitrah. Laki-laki itu punya akal. Akal itu kalau dijalankan sesuai dengan fitrahnya, laki-laki itu emang fitrahnya cari nafkah. Mau bisnis apa dipikirin, bener ya? Wah, kalau kerjanya harus selesai. Kalau bisnisnya dipikirin, bisa stabil nggak? Berapa lama? Bisnisnya kira-kira apa yang harus dikeluarkan? Itu akalnya laki-laki, karena memang fitrahnya mencari nafkah. Untuk apa? Tugas mulia. Pernikahan nanti outputnya menghasilkan keturunan yang solih. Itu yang diminta. Enggak diminta yang lain. Cari nafkah, oh berarti cari dunia. Enggak, perintah Allah, ya. Perintah Allah, cari nafkah. Meskipun hanya menjual kurma, gorengan, batagor, apalagi bakso, enggak ada yang hina di mata Allah. Yang hina itu ya koruptor, ya, memonopoli minyak, ya, menaikkan harga bawang merah, cabai, itu jahat itu. Ya, itu namanya goror, ada unsur penipuan. Tapi selama yang dicari itu yang halal, insya Allah barokah. Nah, barokah itu yang dicari dalam rumah tangga. Kita tuh punya teladannya itu Rasulullah. Rasulullah menanamkan kepada kita, wahai para laki-laki, yaitu qanaah. Sifat qanaah, merasa cukup dengan yang sedikit. Justru Rasulullah itu punya doa. Doanya itu bukan ya Allah aku minta kaya, ya Allah miskinkan aku ketika aku mau wafat. Pernah dengar doa itu? Soalnya para sahabat semakin hari bukan semakin miskin, semakin kaya, ya. Para sahabat Nabi itu Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, setiap sedekah itu nggak pernah miskin, malah makin kaya. Ada sahabat Nabi namanya Amr bin Al-As, ya. Orang yang cerdas luar biasa. Ketika beliau itu diberikan kekuasaan di Mesir, ya, beliau malah makin kaya, punya 1000 ekor kuda. Bukan karena kekayaan, karena beliau pejabat, bukan, karena bisnis. Jadi fitrah laki-laki itu pasti cari nafkah, ya, nggak ada pilihan yang lain. Oh Ustaz, saya mau tukeran sama istri, kayaknya enak gitu ya, boboin anak, ya, terus apa namanya, nyetrika, ya, nyuci piring, nyuci baju. Emang itu tugas kita, cuman istri bantu, sebetulnya itu.
Makanya orang-orang Timur Tengah badannya agak besar-besar, Bu. Ya, karena malas gerak, mager. Ya. Pernah lihat orang perempuan-perempuan Timur Tengah? Ya karena dilayani suaminya. Kalau di sini kan bagi tugas ya, adil. Ya, masak urusan istri, kerja urusan suami. Nah, balik ke masalah tadi, fitrah tadi dijalankan. Insya Allah fitrah itu akan menghasilkan yang namanya berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu bertambahnya kebaikan. Yang sedikit merasa cukup, yang banyak tidak melenakan. Itu yang paling penting. Satu ya, fitrah itu dijalankan. Kalau mau pernikahan kita aman, sentosa, langgeng, masya Allah. Kalaupun cerai, cerainya karena kematian. Cerai karena kematian itu ada. Makanya kan ada masa iddah bagi perempuan, ya. Karena memang perceraian itu ada, tapi bukan talak. Talak itu khusus. Aku talak kamu. Itu perceraian yang dibenci Allah. Tapi kalau cerai karena dipanggil Allah, itu bukan talak namanya, cerai aja. Gitu. Itu jadi yang pertama. Ya, menjalankan fitrahnya dalam rumah tangga. Yang kedua, fungsi seorang suami itu tadi apa? Menjadi pendidik. Pendidik, meskipun bukan seorang guru, tapi siapa yang ditanya nanti oleh anak-anak kita? Mungkin di sini yang udah sepuh-sepuh, mohon maaf. Biasanya ditanya sama anaknya waktu dulu atau ketika ditanya sama cucunya, apa itu? Ya kan? Apa itu? Itu apa? Kita nggak tahu apa-apa. Nggak tahu, kamu nanya-nanya kepo gitu kan? Berarti butuh apa? Jawaban. Jawaban itu dengan apa? Dengan ilmu. Kamu mah udah nggak usah nanya-nanya, malas abah gitu. Nah, justru pertanyaan-pertanyaan tadi itu bisa kita jawab dengan adanya ilmu. Makanya lautan ilmu itu ada di laki-laki. Jadi sebetulnya tugas ustadz itu akan lebih ringan kalau para bapak-bapaknya belajar Islam. Ya kan? Belajar Islam, belajar ilmu fikih, ya, belajar ilmu usuluddin, belajar ilmu zakat, ya, belajar ilmu ibadah mahdoh, ya, tentang sholat. Bahkan nanti nggak usah manggil ustadz. Kalau ada keluarga kita yang meninggal, kita sendiri yang maju menjadi imam, ya, imam jenazahnya. Jadi laki-laki itu lautan ilmu, bahrul ilmi. Bagi siapa? Perempuan. Tempat perempuan itu bertanya. Nah, dulu Rasulullah SAW mencontohkan. Jadi Rasulullah dulu, ada yang pernah umroh atau haji? Coba acungkan tangan. Mudah-mudahan berangkat lagi ya. Amin. Yang udah haji umroh? Umroh aja dulu, umroh. Masya Allah. Ayo, nggak apa-apa, nanti biar kita doakan mudah-mudahan berangkat umroh lagi. Amin. Insya Allah. Tahun ini lah ya. Jangan lama-lama. Pernah ke Masjid Nabawi? Pernah? Belum ya. Yang belum berarti belum berangkat. Masjid Nabawi itu ada namanya Raudhah. Tahu ya Raudhah? Jadi Rasulullah itu ketika beliau itu jam-jam segini memang mengajar itu jam segini. Jadi ba'da sholat subuh, waktu syuruk, ya, sampai waktu duha beliau mengajar. Itu kebiasaan beliau sehari-hari di Masjid Nabawi. Nah, beliau itu di sini, ya, jamaahnya di sini. Nah, ketika tahu ada Sayyidah Aisyah itu ada rumah beliau kan di samping. Rumahnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu di samping Raudhah, Masjid Nabawi yang karpetnya warna hijau. Sayyidah Aisyah di situ. Karena Sayyidah Aisyah itu istri beliau yang paling cerdas di antara istri yang lain. Paling cerdas. Rasulullah tahu Sayyidah Aisyah di situ, Rasulullah memindahkan kursinya tanpa banyak bicara, pindahin kursinya.